Minggu yang lalu dan minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang uji komparatif atau uji beda ya dengan dua variabel atau dua kelompok. Silakan cek kembali catatannya PPT-nya. Dimana kalau kita menggunakan uji beda, yang dibedakan itu hanya dua variabel atau dua kelompok, itu kita menggunakan uji T. Ya. Sedangkan di uji T itu sendiri, untuk uji beda itu dalam dua kelompok juga, yaitu kelompok yang sampelnya independen dan sampelnya berkorelasi. Kalau independen itu menggunakan rumus nomor 1 dan nomor 2. Tapi kalau yang sampel berkorelasi itu menggunakan rumus yang nomor 3. Apa ciri sampel independen? Saya ulangi lagi, walaupun yang lalu sudah saya jelaskan. Ciri utama sampel independen yang akan diuji dengan uji T, yaitu uji hipotesis. Cirinya adalah bahwa kelompoknya atau sampelnya berbeda, tetapi datanya sama. Misalnya kelas A dan kelas B akan dilihat perbedaan hasil belajar. Itu berarti independen karena orangnya berbeda. Tetapi yang diuji bedakan itu sama. Ya. Itu ciri independen. Kalau seperti itu berarti menggunakan uji hipotesis dengan uji T. Sekali lagi. Ya, saya ulangi lagi itu tadi. Sedangkan uji hipotesis yang sampel berkorelasi atau sampel yang berlawanan, itu cirinya adalah sampelnya sama, data yang diteliti itu yang berbeda. Kemarin contohnya adalah kelasnya sama, kelas X misalnya, pembelajaran pertama dites dengan tes A, kemudian pembelajaran kedua dites dengan tes B. Ini orangnya sama, tetapi data yang dianalisis itu adalah berbeda. Yang pertama adalah data yang diperoleh dengan tes A, yang kedua adalah data yang diterima yang didapat dari tes B. Sehingga saudara mau tidak mau harus bisa membedakan ini sampel independen atau sampel berkorelasi. Kalau sampelnya independen berarti menggunakan rumus 1 atau 2, yang cirinya begini-begini ada 4 itu. Kemudian kalau sampel berkorelasi menggunakan rumus yang nomor 3. Tetapi karena statistik ini masih dalam kelompok statistik inferensial parametrik, maka uji homogenitas varian itu tetap diberlakukan. Ya. Walaupun di situ tidak minta, seperti soal saya yang sampel berkorelasi tidak minta diuji homogenitas variannya, karena saudara akan menggunakan uji beda hipotesis dengan uji uji T, maka tetap saudara harus melakukan uji homogenitas varian. Saudara buka lagi file dari Pak Wahyu pertama kali, gitu ya. Kelompoknya jangan sampai saudara tidak hafal. Statistik ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial.
Statistik inferensial ada dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik itu syaratnya ada 4, yaitu normalitas data atau uji normalitas, uji homogenitas varian, uji multikolinearitas, ya. Dan syarat yang keempat khusus linier, itu ada syarat linearitas. Dan saya baca di grup-grup atau cerita Pak Wahyu semua sudah diberikan. Nah, termasuk yang uji T itu karena statistiknya adalah inferensial parametrik, tetap menuntut uji homogenitas varian. Nah, ANAVA ini juga, gitu ya. ANAVA ini yang akan kita bahas hari ini adalah ANAVA atau ANOVA, analisis of varian. Kalau ANAVA biasanya analisis varian. Tapi ada yang menyebut ANOVA, analisis of varian. Atau biasa juga disebut dengan uji F. Ya, ujinya ANOVA itu adalah uji F. Uji ANOVA atau ANAVA ini dipakai untuk menguji beda atau menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 variabel, ya, lebih dari 2 variabel. Kalau 2 variabel menggunakan uji T, tapi kalau ANAVA dipakai untuk uji beda atau hipotesis komparatif lebih dari 2 variabel. ANOVA atau ANAVA ini itu dibagi dalam 2 kelompok lagi, ya, yaitu yang namanya ANOVA atau ANAVA 1 jalur dan ANOVA atau ANAVA 2 jalur. Jadi kalau saudara benar-benar pengen memahami, maka saudara buat itu struktur dari depan. Dulu kalau tidak salah Pak Wahyu sudah memberikan 2 kelompok seperti tadi disampaikan. Nah, parametrik itu banyak, uji T ini, uji F, dan sebenarnya saudara bisa kelompokkan. Nah, kalau diwujudkan dalam analisis faktorial, maka ini sebenarnya sudah kaki yang keberapa yang punya 2 cabang. Uji T tadi ada 2 cabang, ANOVA ini ada 2 cabang, yaitu cabang atau ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur. Yang hari ini akan kita bahas itu adalah ANOVA 1 jalur. Ya. Seperti apa ANOVA 1 jalur? Jadi ANOVA digunakan bila kelompok data homogen. Sekali lagi, berarti ada uji homogenitas varian. Jangan lupa saudara harus bisa menguji itu. Ya. Yaitu F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil, kemudian ketemu F hitung, kemudian dibandingkan dengan F tabel, maka akan ketemu homogen atau tidak. Maka itu namanya uji homogenitas varian. Jika variannya homogen, baru uji F ini boleh dipakai. Tetapi kalau variannya tidak homogen, maka uji F ini tidak boleh dipakai. Ya. Sehingga uji homogenitas itu menjadi satu syarat untuk penggunaan uji beda lebih dari 2 variabel. Kemudian rumus yang digunakan itu file sudah sekian minggu yang lalu, ya. Ada namanya jika total. Jika ini adalah jumlah kuadrat.
Jadi ini adalah ada 3 sumber, ada total, ada antar, ada dalam. Itu maksudnya adalah total kelompok, antar kelompok, dan dalam kelompok. Yang pertama yang akan kita hitung adalah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma X total kuadrat dikurangi X total sigma X total kuadrat dibagi dengan N besar. N besar ini adalah jumlah dari N kecil. Kalau kelompoknya ada 3, berarti N besar ini sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3. Jadi kalau kelompok A ada 10, kelompok B ada 10, kelompok C ada 10, berarti 10 ditambah 10 ditambah 10. Itu N. Yang kedua yang disebut dengan jika antar. Jumlah kuadrat antar. Ini maksudnya adalah antar kelompok ya. Jumlah kuadrat antar. Sigma X1 kuadrat, berarti ini kelompok 1, dibagi dengan N1. Jumlah sigma X2 kuadrat dibagi dengan anggota X2, kelompok 2. Sigma X3 kuadrat dibagi dengan N3, jumlah kelompok 3. Dikurangi dengan sigma X total kuadrat dibagi dengan N besar. Yang ketiga, jika dalam itu berarti jumlah kuadrat dalam kelompok maksudnya. Sama dengan JK total dibagi dengan JK antar. JK total ini nomor 1, JK antar nomor 2. Berarti nomor 3 ini adalah nomor 1 dikurangi nomor 2. JK total dikurangi dengan JK antar. Yang keempat ada MK antar. MK antar itu maksudnya adalah min kuadrat antar kelompok. Min kuadrat antar kelompok. Min kuadrat. Sama dengan JK dalam. JK dalam itu berarti nomor 3 ini. JK dalam. Dibagi dengan M-1. M ini adalah jumlah kelompoknya. Kalau tadi ada N1, ada N2, N3, berarti M-nya ini adalah 3. Ya, saya sangat pelan untuk menjelaskan ini. Kemudian 5, min kuadrat dalam, itu berarti min rata-rata kuadrat, tapi dalam kelompok, sama dengan JK dalam. JK dalam ini berarti nomor 3 dibagi dengan N min M. N tadi sudah, M sudah. Maka F hitung ya sama dengan MK antar nomor 4 dan MK dalam nomor 5. Setelah itu dicari F tabel, maka kita akan ketemu dibandingkan F hitung dengan F tabel. Ya kembali lagi seperti saya sampaikan, saudara akan tetap membandingkan antara F hitung, F tabel, T hitung, T tabel, Z hitung, Z tabel, begitu terus. Panjang ya ini. Setelah ketemu F hitung, nanti kita akan ketemu F tabel, maka akan kita bandingkan, kemudian kita simpulkan apakah H0 yang diterima ataukah H1 yang diterima. Tapi di dalam analisis varian ini ada kewajiban. Ya, tidak hanya sekedar dihitung, tapi kewajibannya adalah membuat tabel seperti ini. Ini adalah sumber variasinya, sumber datanya. Ada total, tadi kan ada JK total, ada JK antar, ada total. Ada antar kelompok, ada dalam kelompok. DK-nya, derajat kebebasan, ini beda-beda ya. Dari awal kan saya sudah sampaikan, DK itu berbeda-beda. DK untuk total itu adalah N-1.
N ini adalah, N besar ini adalah jumlah dari N kecilnya. N1 ditambah N2 ditambah N3. DK untuk antar, berarti kalau tadi 3 kelompok, berarti ini 3 dikurangi 1. Kemudian DK untuk dalam kelompok adalah N min M. Jumlah kuadratnya JK total yang dihitung tadi masukkan sini. Kemudian JK antar, rumus nomor 2 masukkan sini. Jika dalam masukkan sini. Kemudian min kuadrat untuk total itu enggak ada, kosong ini. Kemudian ini MK antar, ini adalah MK dalam. Hitungnya adalah MK antar dibagi MK dalam. Di ini, MK antar dibagi MK. Nah, kalau menguji melihat tabel ya nanti kita lihat. Berarti ini pembilangnya, ini penyebutnya. Dilihat tabel untuk 5% atau 1%, maka saudara catat pembilangnya adalah MK dalam. MK antar JK-nya berapa? Cari di sini. Jadi tabel ini sudah memuat banyak hal. Saudara bandingkan apakah F hitung lebih dari F tabel atau tidak, kemudian saudara berikan kesimpulan di sini. HA atau H0 yang ditolak atau yang diterima. Kembali saya katakan bahwa menguji hipotesis itu, yaitu tadi, kalau kita masih manual, menggunakan, membandingkan T tabel dengan T hitung dengan T tabel, membandingkan F hitung dengan F tabel, membandingkan Z hitung dengan Z tabel, ya, akan begitu terus. Nah, di sela-sela itu sebagai syarat ada uji homogenitas dan normalitas, ada multikolinearitas dan seterusnya. Oke, saya punya contoh seperti ini, saudara